Hai guys, selamat datang di Prime. Ini adalah rangkaian series untuk mengundang narasumber atau bintang tamu, baik selebritis, influencer, sampai public figure yang mempunyai passion di otomotif. Kita akan seleksi mereka, ngobrol bareng mereka, siapa yang akan kita ajak untuk grand touring di Eropa. Halo guys, kita ketemu di Kui Entertainment dengan gue Edwin Syah. Episode pertama ini adalah tayangan perdana dari segmen otomotif di Kui Entertainment. Kita lagi barengan sama Fitra Eri dan kita akan coba temuin Mas Fitra di atas. Kita akan ngobrol bareng, kulik semuanya kenapa dia bangga banget sama semua mobil ini. Di sini ada Jimny, kemudian E30-nya, kemudian ada Miata yang ikonik banget dan juga Kona, mobil listriknya Mas Fitra. Kita temuin di atas dan kita mungkin pesan kopi dulu ya. Yuk, kita ke dalam. Ngapain bengong-bengong? Mobil apa kabar? Baik. Mobil udah parkir. Sesuai permintaan lo tuh gue bawain semua. Sorry agak macet. Ya. Lapar kan? Lapar. Ini udah waktunya makan siang nih. Mas, Keren. seru ya tempatnya ya? Iya. Mas Fitra ini suka banget sama mie. Mie goreng apa mie rebus? Goreng aja. Mie goreng ya? Iya, Bapak. Makasih. Ya, yuk. Sambil nunggu makanan, kita pesan kopi dulu yuk. Let's go. Yuk. Wah, enak banget nih. Ngobrol di depan mobil Bener banget. kesayangan lo nih, yang paling ikonik. Kemarin gue nanya, Mas mobil lo ada berapa? Ada ini. Enggak, gue cuma minta 4. Oke. Akhirnya terwujud. Pertama kalinya nih mereka ngumpul bareng di satu Oh, gitu? tempat nih, biasanya kepisah-pisah. Biasanya nggak akur ya? Iya, biasanya dipisahkan oleh orang tuanya. Sekarang Biasanya dipisahkan. Jadi kita, ya cuacanya agak gerimis, nggak apa-apa. tapi nggak apa-apa ya. Rintik-rintik. Kita cobain dulu. Gimana rasanya? Enak ini. Enak ya? Juga enak. Langit Iya. Seduh Selatan. Langit Seduh Selatan. Gue kadang-kadang sebel kalau pesan apa mas? Ice coklat. Panas apa dingin? Itu sering banget. Untuk yang di sini enggak. Sama kayak orang lagi mau pesen es teh manis anget. Itu otomatis tuh. Nggak tahu kadang-kadang orang kok. Ya karena kan ketika ice coklat mungkin dia cuma dengar coklatnya memang sudah prosedur nanyanya panas atau dingin gitu kan. bener. Jadi ice-nya mungkin nggak kedengeran. Tapi kali ini kita nggak akan ngomongin minuman. Kita akan ngomongin mobil-mobil yang ada di belakang ini. Kalau kata Mas Fitra, mobil ini jarang akur. Ini mungkin pertama kalinya ya. Iya pertama kalinya mereka jajaran jejer. gini karena biasanya pisah-pisah tempatnya kan. Rumah gue nggak cukup banyak mobil jadi Ya. kadang-kadang ada yang taruh di tempat parkiran yang disewain, ada yang ditaruh di kantor, ada yang dititipin teman. Nah ini sekarang mereka barengan nih. Tegas banget waktu gua nanya, Mas, mobil apa aja? Ini. Aduh. Enggak semuanya, Mas, enggak semuanya. Yang ikonik aja gitu. Yang gue pikir Miata, Jimny, ya kan? E30, Iya. gitu kan? Iya. Mobil listrik enggak? Mobil listrik juga! Oke, kenapa pilih Kona? Oke, gue emang udah pengen mobil listrik. Ya.
Sejak pertama kali gue nyoba mobil listrik tahun 2013. Waktu itu mobil listrik belum dijual, Smart Electric Drive. Smart Electric Drive. Gue udah pengen, cuman belum ada yang jual. Ketika ada yang jual, harganya masih mahal kan. Yeah. Gue tunggu sampai nanti beberapa pemain keluar. Begitu Kona keluar, wah gue langsung memutuskan beli mobil itu karena satu, bentuknya menarik, kemudian dia compact, teknologi listriknya itu modern, jadi emang baru di develop, dia bisa ngatur chargingnya semua advance banget. Kemudian tenaganya besar, torsinya 395 Nm dan harganya itu terjangkau. Fiturnya juga lengkap, sama konsumsi listriknya itu yang paling hemat di antara mobil-mobil listrik lain yang gua coba. Nah, tapi di belakang kita bukan cuma mobil listrik aja, bukan Kona aja mas. Yang paling ikonik ada 3, menurut gue. Jimny, kemudian Miata, dan juga E30 lo. Gue ngomongin dari E30. Waktu itu kalau nggak salah lo beli, bukan lo beli ya, waktu itu mau dipakai untuk yang BMW Challenge ya. Memang itu. BMW Memang Challenge. cuman itu alasannya kenapa beli E30. Oke. Gue Omobi, Ridwan. Karena kan harus beda-beda waktu itu ya. Iya. Omobi kan seri 7. Seri 7 Dengan Ridwan gaya James Bond-nya. Iya, seri 7 yang Terus mogok-mogokan itu. Ridwan yang dalamnya Bapak-bapak, iya, toilet. Bau toilet, ya. Toilet umum ya, bukan toilet pribadi ya. Buat toilet umum. Terus akhirnya ya udah gue emang dari dulu kalau BMW yang tahun 90-an gue paling suka E30. Gue carilah terus gue beli dari temen gue Rivi dan menurut gue memang mobil ini yang paling cantik di era 90-an, makanya gue pilih mobil ini. Dan kalau nggak salah memecahkan rekor penjualan paling banyak di mobil di era itu gitu, BMW ini gitu. Aku tahu dari teman-teman BMW. Banget soalnya modelnya tuh Timeless banget dan jadi rebutan. Yang penasaran sebenarnya Mas Fitra, kenapa lo pilih Rotiform ini? Ini tipe apa? Rotiform apa? Jadi sebenarnya Rotiform ini sudah ada sejak gua beli mobil ini dari Rivi. Dan salah satu alasan gua beli mobil ini adalah karena mobil ini sudah pakai Rotiform yang ini. Gua lupa tipenya apa karena gua nggak terlalu perhatiin. Pelek, tapi ini tuh mirip banget sama zaman dulu E30 pelek yang jari-jari seperti ini. Itu pas banget di tahun 90-an. Gue juga lupa namanya apa. Tapi itu pas banget. Tapi pas banget gayanya. Jadi karena ya kalau udah ngomongin mobil retro atau mobil klasik ya kalau harus period. Ya period. Nah, pasti banyak gak sih yang nanya kenapa harus Rotiform? Banyak, tapi banyak juga yang menerima. Wah, keren banget karena period korek itu penting. Kita boleh aja pakai mobil tahun 90-an, kita pakai pelek yang baru. Tapi kalau pelek yang baru itu masih bisa cocok sama mobilnya, bahkan mungkin bentuknya ke retroan seperti dulu, itu jadi pas aja. Jadi memang ini tidak period korek, tapi kan cantik dilihat mata, enak gitu dilihat mata. Benar. Gue juga kalau milih pelek itu nggak yang mindsetnya rare atau apa gitu, ya memang harus pantas sama mobilnya. Kalau aku gitu ya, Nah, akhirnya jadi pada waktu challenge itu belum dibeli. Udah. Oh, itu udah sebelum challenge, kira-kira berapa minggu sebelum challenge itu dibeli, dan niatnya adalah beli mobil itu dipakai challenge, jual lagi. Ternyata menang kan? Ternyata juara. Akhirnya jadi terus itu sayang, tapi kan catnya juga udah buluk ya, udah di repaint lagi, dalam itu udah rapih semua dan sekarang tuh udah enak banget mau dipakai sehari-hari, reliable juga. Ya adalah mobil tua kecil-kecil gitu ya, sikring putus segala macam, cuman sekarang udah enak banget ini dipakai dan kayaknya nggak bakal dan dijual. E30 kan terkenal dengan keroposnya ya. Iya. Keroposnya udah hilang semua. Udah hilang semua. Iya, nah itu tips buat teman-teman juga kalau memang mau E30 harus dicek keroposnya. Itu biasanya di bagian Bawah. Sama ini ya. Bagasi bawah. Dek bawah sama apa namanya yang tumpuan buat shock breaker tuh. Iya, ujungnya shock breaker. Nah itu biasanya keropos di situ tuh. Nah itu teman-teman harus perhatiin. Nah, akhirnya tidak dijual karena juara.
tidak dijual. Sebenarnya tadinya mau dijual juga, cuman tidak dijual karena satu, interiornya udah rapi, catnya udah yang topnya di wet gloss waktu itu. Kalau mau dijual, jual harga berapa gitu kan? Ya udahlah, nggak usah dijual, di koleksi aja sampai kapan. Enggak, kalaupun dijual ya tergantung tawarannya berapa dan udah pasti akan jadi lelang organik. Lelang organik, lu nggak lelang, tapi begitu lu post, lu akan nunggu nih siapa yang akan ngebid paling gede, ya nggak sih? Tapi enggak, gue belum yang ayo lelang tawar mobil ini, enggak lah, makanya itu pajaknya juga murah, cuman 600 apa 700 ribu setahun. Iya, murah banget. Kita ngomongin Jimny nih. Waktu itu kan jadi bahan olok-olok, bukan olok-olokan ya, jadi bahan cengan. Iya. Antara lo, Omobi, Ridwan sama Arif. Ya kan? Arif kalau nggak salah pakai Land Cruiser. Jadi gini loh, bukan olok-olokan. Jadi tim Land Cruiser sama tim Katana sama tim Jimny. Tim Jimny. Iya. Tim Jimny itu gue, Omobi, Ridwan. Sama Omobi marah-marah. Kenapa belum datang juga? Nah, itu gimmick atau beneran? Itu beneran. Itu real, semuanya seril-realnya. Jadi Omobi itu udah pesan Jimny dari 2019. Dan bahkan waktu di Gias, dia itu sebenarnya udah ngomong, pokoknya saya yang punya pertama kali. Dan dia kalah sama lo. Iya. Dan gue nggak pesan waktu itu, cuman Omobi yang pesan. Udah, abis itu gue lihat orang Jimny makin lama makin susah, harganya makin lama makin naik. Gue belum ada niat beli Jimny. Tapi kan gue kan jurnalis, jadi gue ngetes Jimny baru waktu itu dipinjemin unitnya dari Suzuki. Gue bawa ke rumah, gue ajak bokap gue naik. Tiba-tiba bokap gue seneng banget sama Jimny karena itu memori dia zaman dulu, dia 3 kali punya Jimny. Nah terus papa mau gitu kan, mau. Walaupun bokap gue udah nggak nyetir lagi, bahkan jarang keluar rumah, tapi pasti dia seneng kalau ada Jimny di garasi. Nah itu tuh sebenarnya itu juga strategi marketingnya yang dilakukan oleh Beetle. Nah pada saat mengeluarkan generasi barunya, dia tidak membuat di segmen B dan C. Justru dia buat segmen B ke A. Karena apa? Karena untuk menggrab market yang sudah mature, yang mereka sudah sukses, sudah pengen nostalgia lagi, tapi tidak mau merawat, mungkin tidak mau repot merawat mobil yang harus reliable semua, maka dikeluarkan seri Beetle dengan bentuk yang lebih futuristik dan itu kena, Mas. Iya. Mungkin sama seperti Jimny ya, karena Jimny sekarang pasti kalangan yang punya B, A gitu. Beda sama Jimny zaman dulu yang itu adalah mobil yang sangat terjangkau. Mungkin kayak LCGC-nya sekarang gitu Jimny dulu. Nah, itu yang dilakukan, rasanya itu yang dilakukan oleh Jimny. Dan ini belakangan memang hanya diproduksi di Jepang. Iya, rencananya kan katanya mau ada yang diproduksi di India. Tapi kayaknya mundur lagi rencananya gara-gara COVID. Kalaupun diproduksi di India, kita tidak tahu speknya seperti apa yang diproduksi. Apakah bodinya tetap 3 pintu atau 5 pintu, jadi masih belum ada kepastian karena memang belum mulai produksi juga gitu. Makanya sekarang jadi rebutan. Dan ketika bokap gue bilang, iya lucu ya Jimny, udah deh iseng-iseng cari. Nggak ngoyo. Sampai ngobrol sama temen nih, kayak gue ngobrol sama lo nih, pengen banget Jimny nih. Soalnya bokap gue pengen juga gitu kan, gue pengen aja dia ngelihat ada di garasi tuh ada Jimny buat dia nostalgia. Lu mau? Ambil antrian gue aja. Loh kenapa? Iya, gue udah ambil antrian, ternyata bini gue nggak mau Jimny, jadi ya udah lo ambil aja. Hah serius? Iya, tapi gue nggak bisa kasih tahu ya kapan keluarnya. Oke, kalau keluar gue harus bayar berapa? Bayar harga normal aja. Wah serius? Nggak di up sama sekali. Serius nih? Iya. Ya udah.
Gua ambil pesenannya, udah lo kasih tahu aja kapan keluar, nanti gua tinggal transfer pembayarannya. Nggak nyampe sebulan keluar mobilnya dia. Oh mobil. Nah, gua posting di Instagram. Gua nggak kasih tahu ke Om Mobil sama sekali, posting di Instagram. Halo, dapat Jimny akhirnya. Nggak nyampe 5 menit habis di post, Om Mobil nelpon. Kata-kata dia gini, apa-apaan tuh Om? Apa-apaan gimana Om? Itu apa-apaan yang barusan lu post di Instagram? Oh, Jimny lu? Iya, baru dapat gitu kan. Kok bisa kata dia? Gua tahu banget ekspresinya tuh gimana. Udah marah-marah lah. Marah-marah mungkin karena dia marah-marah, Suzuki mungkin ini kali ya. Atau mungkin hokinya dia juga, tante Mobi kan tiba-tiba dapetin Jimny buat dia. Iya. Jimny udah gua mau Mobi punya. Kita ngeledekin Ridwan doang dia nggak punya Jimny. Entah gimana dia bisa dapet Jimny loh di Surabaya. Oh ya? Nggak ngerti di Surabaya atau di mana, nggak ngerti gimana caranya dia dapet Jimny juga. Udah kita bertiga punya Warna Jimny. biru manual. Apa? Warna biru manual. Warna biru manual. Ya. Kita bertiga terus kita ngecengin. Tiba-tiba si Arif dan Dimas sama Rivi membuat gerakan tim Land Cruiser. Ya, Land Cruiser lebih inilah, lebih itulah. Yang adanya kan terakhirnya Arif Muhammadnya beli Jimny, dikasih Jimny sama Juragan 99. Terus dia membelot ke tim Jimny, terus bikin Jimny challenge, meninggalkan Rivi dan Dimas sendirian berdua. Ditinggal sama Arif. Sebelum kita ngebahas Miata nih, yang terakhir, yang paling ikonik sekarang ini, yang lagi viral, ini adalah rangkaian kita akan memilih. Jadi setiap bintang tamu atau narasumber yang kita undang itu akan kita konteskan, kita akan pilih siapa yang akan nanti kita ajak grand touring di Europe. Awas lo nggak milih gue. Nah makanya gue pengen tahu kasih satu alasan kenapa kita harus milih lo untuk kita ajak. Kita masih belum tahu ya, apakah di Europe, apakah di mana, tapi di belahan dunia lain, ataukah di Indonesia. Tapi itu akan grand touring, mungkin bareng sama Raffi juga, sama Gading juga. Journey-nya itu per episode kita akan pilih Di Eropa. Mudah-mudahan bisa kesampaian. Itu mimpi kita. Jadi kita cuma akan satu dari sejumlah narasumber lain yang akan diajak ke sana. Enggak, kita akan pilih beberapa narasumber tapi kita belum tahu jumlahnya berapa. Nah, tapi kita pengen Mas Fitra harus mempromosikan diri. Kenapa kita harus pilih Mas Fitra untuk ikut di Grand Touring kita nanti? Jelas lah. Satu, Grand Touring artinya berkendara jarak jauh di Eropa. Itu butuh orang yang memang benar-benar suka sama mobil. Akan sia-sia semua acara itu kalau cuma suka traveling tapi nggak suka banget sama mobil, gitu kan? Artinya gue memenuhi satu kriteria itu. Terus nyetir di Eropa banyak banget aturannya. Dan tilangnya itu mahal banget. Ya. Dan kebanyakan pakai setir kiri. Setiap negara. Belum tentu. Kalau kita di UK, kalau UK setir kanan. Ya. Tapi kan namanya di Eropa gampang banget pindah-pindah negara kan. Ya. Dan nggak tahu narasumber yang lain. Tapi kalau gue pernah punya pengalaman nyetir di Jerman, di Autobahn, nyetir di Spanyol, nyetir di Portugal, nyetir di UK. Jadi minimal kalau panitia ngundang gue bisa memperkecil kemungkinan kena tilang di sana. Eropa Timur udah pernah? Eropa Timur belum. Eropa Timur belum kan? Eropa Timur belum. Karena agak sedikit berbeda tuh. Walaupun kita berangkat, let's say misalkan start dari Belanda tuh ya. Gue pernah pengalaman gini Om. Kita start dari Belanda, muter pokoknya 3.800 km. Waktu itu kita keliling 11 negara. Gue hitung. Ya udah pasti sewa mobil dong. Di situ rules-nya kita nggak boleh ke negara Eropa Timur. Karena apa? Karena insurance nggak cover itu. Nggak cover. Jadi karena memang kita pengen banget waktu itu ke Prague. Kita lewatin Bratislava, Slovakia. Hati-hati banget tuh. Mau parkir aja hati-hati. Kita mau ini aja karena deg-degannya mau luar biasa. Tapi nggak mungkin ke sana kan. Lo pasti lebih mendingnya kan ke Eropa. Nah satu lagi gue kasih tahu alasan kenapa harus pilih gue. Kan kita nggak tahu gue itu akan menyenangkan atau menyebalkan pas di acara itu. Ya. Narasumber manapun kalau diajak nggak tahu nih narasumbernya bakal menyenangkan atau menyebalkan. Kalau misalnya gue menyebalkan, lo bisa tinggalin gue di negara manapun di Eropa.
gue tinggal telepon ATPM mobil di sini, gue bisa dapat mobil di sana. Kalau narasumber lain kan, lo sebelah mana narasumbernya lo nggak bisa tinggalin. Aduh, nanti gimana nih anak orang sengsara di sini. Kalau gue lo bisa tinggalin di mana aja. Oke, ada lagi nggak variabel lagi? Nanti gue masukin vlog gue. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, lo merekomendasikan satu orang yang menurut lo kita bisa ajak. Kalau misalnya gue berangkat, gue minta temennya siapa? Misalkan lo dipilih berangkat, kira-kira yang menurut lo cocok dan capable untuk ikut diajak ke Grand Touring di Eropa kita nanti. Mobi. Ya. Satu, dia pengalaman nyetir di Eropa juga. Kedua, kalau ada masalah apapun sama pihak berwenang di sana, gue bisa tinggalin dia sebagai jaminan. Dan yang ketiga bisa jadi supir pribadi lo ya? Iya, bisa. Udah berapa kali dia jadi supir pribadi lo? Baru sekali sih. Baru sekali ya? Sekali. Asisten pribadi. Asisten pribadi ya? Asisten pribadi. Asisten pribadi itu bukan hanya supir. Bukan hanya supir? Bukan hanya supir, termasuk kebutuhan gue yang lain. Nanti kita lihat aja nih Cabriolet Challenge. Siapapun di antara gue sama Om Mobi yang peringkatnya lebih rendah harus menjadi asisten yang peringkatnya lebih tinggi. Oke, terakhir nih, yang lagi viral sekarang nih, ternyata. Kenapa peserta paling cantik? Udah deh, tanyain, bikin survei, paling suka model yang mana, udah pasti ini paling tinggi. Gitu? Terbanyak. Karena memang Miata itu, apalagi sejak Sky Active masuk, itu memang mendesain mobil pure untuk roadster. Ya. Kalau yang lain, kontestan yang lain, itu dia versi atap terbuka dari sebuah mobil lain. Oh, jadi ada versi sedannya? Ada versi sedannya atau ada versi atap tertutupnya. Ya. Sedangkan kalau Ridwan S660 memang dia atap terbuka, tapi kan kecil banget itu mobil. Segini kali ini. Iya. Kecil banget. Jadi ini yang paling proper. Kenapa tadi udah gue tanya ya, kenapa Miata, kenapa ini? Cuma yang memang bikin gue penasaran adalah memang dashboardnya ya. Dashboardnya mirip-mirip BMW ya, mirip-mirip BMW ya. Emang, jadi gue juga, mereka tidak pernah bilang secara gamblang bahwa mereka meniru desain BMW, nggak mungkin mereka mengakui itu gitu. Tapi kalau kita sebagai pengamat otomotif, kita lihat Mazda itu tadinya tuh pabrikan yang udah mulai ditinggalkan penggemarnya. Tiba-tiba di 2011 mereka bikin satu terobosan yang namanya Sky Active. Sky Active sebenarnya cuma julukan, tapi mereka meredefinisi semua bagian dari mobil, dari mulai mesinnya, sasisnya, interiornya, dan kelihatan mereka itu mengambil inspirasi dari merek-merek premium Eropa. Dan salah satunya yang nggak bisa ditampik itu kelihatannya memang dari BMW, karena satu ada layar di tengahnya, multimedia, terus ada MZD Connect yang ini seperti iDrive-nya BMW. Tapi gue bilang, ya nggak apa-apa mengambil inspirasi dari merek premium yang hebat daripada ngambil inspirasinya dari merek mobil dari Mozambik gitu atau dari mana, kan mendingan ngambil dari BMW. Iya juga ya. Iya. Tapi emang lucu sih pada saat roasting tuh lo itu counter semua apa yang di roasting sama mereka gitu loh. Oke, itu aja mungkin obrolan kita kali ini. Terima kasih Mas Fitra. Kita berdoa mudah-mudahan Mas Fitra akan menjadi satu pilihan untuk journey kita nanti. Fitra Eri dong. Pilih komen di bawah kalau keren seandainya memang Mas Fitra kita ajak coba Grand Touring di Eropa nanti. Terima kasih udah nonton tayangan Perdana Pride. Tayangan ini akan tayang di setiap hari Jumat jam 5 sore dan kalian harus nonton setiap minggunya karena kita akan terus bahas dan ulas dan mengundang banyak narasumber yang berhubungan dengan otomotif yang sekaligus membahas kendaraan mereka yang menjadi kebanggaan buat mereka seperti yang Mas Fitra Eri punya ini. Karena apa? Karena buat kita, teman-teman otomotif yang suka otomotif, my ride is my pride. Thank you banget, keep driving safe and see you on the next video. Bye.
Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian, gua kapan? Ya udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.